Till I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan, kita dari rumah Tuhan. Kita boleh beribadah, bentar juga kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini dan semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan seperti apa yang kami ada. Itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Patut pada pagi hari ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Patut pada pagi hari ini kami akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan buat kami semua. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Dan kami boleh mengerti akan apa yang Kau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Aser Kolektan, nama Tuhan yang tergabung dalam musik dan juga dalam WL Singer. Hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD dan hamba Tuhan yang akan beritakan pesan-pesan Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga. Sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami undang Roh kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Kami juga Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Makasih Tuhan, melalui sakramen ini Tuhan, kami boleh mengenang kembali, kami boleh mengingatkan kembali, diingatkan kembali akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Sehingga kami boleh Tuhan ada di tempat ini, kami boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan mengantar mereka Tuhan. Bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang hari ini datang penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangan. Hari ini sama-sama kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Let's sing. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita. Amin. Tanganku di sana.
akan terus bersyukur karena Dia adalah Tuhan dan sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Come on. Hati kami percaya Tuhan. Terima kasih. Say, Tuhanlah kekuatan dan maskutu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maskutu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Waktu tiba, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Dengan segenap hati, sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Ada satu pujian yang mengingatkan bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir akan apapun juga. Amin, Bapak Saudara. Selama kita berserah penuh pada Tuhan, amin. Kita pegang janji Tuhan, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik. Amin. Saat ini kita semua dapat berkat dari lagu ini. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita ucapkan syukur
hanya dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah.
pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan hanya bagi Engkau Bapa. Kami mau percaya Tuhan padamu Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Kehidupan kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Karena kami ingin percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kami Bapa. Kami gak perlu takut lagi Tuhan. Kami gak perlu bimbang lagi Tuhan. Kami gak perlu khawatir lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Jadilah kehendak-Mu itu benar-benar kita yakin bahwa dalam doa kita yang jadi kehendak Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikir. Supaya suatu saat ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam jurang kegelapan, ketika kita ada di lembah kegelapan, ketika kita sedang memerlukan bantuan, kita sedang kebingungan, lalu Roh Kudus mengingatkan, ingat firman Tuhan ini. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bisa melihat saudara-saudara dalam keadaan baik. Dan saya percaya walaupun mungkin kita ada pergumulan, Tuhan kita itu tahu, amin. Dia mengerti dan siap melakukan pertolongan untuk kita. Karena itu mari kita hampiri tahta kemurahan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama berbakti menikmati pujian-pujian yang menguatkan kami. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, yang penuh kuasa dan siap menolong kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau pemikiran kami disita oleh pemikiran-pemikiran yang negatif yang tidak berguna. Tetapi kami mau melihat kebenaran-kebenaran Allah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mampu membebaskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba mengeksposisi Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Nah, kita tidak akan bisa melihat apa sih yang dimunculkan, apa sih maksud dari ayat ini kalau kita tidak melihat dari pendekatan dekat sebelumnya. Jadi maksudnya gini saudara, ketika saudara mempelajari atau membaca satu ayat dan tidak mengerti, cara yang paling pertama yang paling benar adalah melakukan pendekatan yang dekat. Maksudnya ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Nah, kita akan melihat di sini permasalahan yang timbul adalah atau akar masalahnya adalah di Roma pasal 14. Di Roma pasal 14 ini ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kenapa sih kita harus belajar untuk melihat atau memelihara iman-iman orang lain yang lebih lemah dari kita. Jadi kita akan melihat bahwa di Roma pasal 15 yang tadi saya sebutkan, kita akan melihat bagaimana ada dua kelompok orang yang kuat
dan orang yang lemah. Orang yang kuat itu adalah orang yang kuat imannya, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang lemah imannya. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka sampai bisa mengalami kelemahan seperti itu? Nah, kita akan lihat bahwa ternyata yang membuat mereka merasa lemah itu adalah masalah makanan dan persepsi atau perlakuan yang berbeda tentang hari-hari tertentu. Dua hal ini yang akan menjadi pokok pemikiran dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 ini. Apa sih yang menjadi hal-hal yang membuat mereka merasa terganggu ini? Kenapa sampai ada hal-hal yang membuat mereka terganggu? Yang pertama, mengenai makanan. Jemaat di kota Roma itu dibagi dua, ada yang latar belakangnya orang Yahudi, jadi mereka strict sekali, keras sekali untuk tidak makan makanan berhala. Mereka itu merasa ketika mereka makan berhala, makanan yang dipersembahkan berhala, mereka merasa najis. Nah, padahal kita lihat Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus seperti ini waktu dia disuruh melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Yang menurut mereka itu orang yang tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Dia dikasih penglihatan makanan-makanan yang binatang-binatang yang najis semua. Yang haram bagi mereka. 3 kali Petrus disuruh makan makanan itu. Petrus bilang, saya dari muda tidak pernah makan makanan gini. Ini menajiskan. Tuhan bilang, apa yang dihalalkan Tuhan itu jangan dianggap najis. Jadi di bagian lain juga Tuhan bilang bahwa makanan itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Tidak membuat kita makin kudus, tidak membuat kita makin kuat. Tapi makanan itu hanya lewat melalui perut kita saja. Hanya untuk kesehatan kita, untuk aktivitas kita saja. Tetapi hal ini membuat orang-orang waktu itu, jemaat yang latar belakang Yahudi itu sangat menentang dan mereka sangat keberatan dengan orang-orang percaya yang bukan dari orang Yahudi yang makan daging dengan bebas. Gak boleh, tidak boleh. Jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Itu yang menyebabkan orang merasa lemah imannya. Orang-orang yang baru percaya itu merasa, oh saya harus bagaimana? Sedangkan saya itu sudah terbiasa, saya sudah melakukan ini seumur hidup saya, kenapa ini tidak boleh? Nah, karena itu Paulus perlu memberikan penjelasan tentang hal ini. Kita akan baca Roma 15 ayat 1 sampai 7. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari keuntungan kita sendiri. Ayat berikutnya, ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketiganya, karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cecaan mereka yang mencela engkau telah mengenai aku. Ayat yang keempatnya berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di bagian ini ada satu pokok pikiran, berani atau mampu menerima kelemahan orang lain.
Tadi latar belakangnya seperti itu, orang-orang Yahudi merasa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dari suku lain itu atau Gentiles itu, mereka melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Dan itu menimbulkan friksi, ada gesekan-gesekan sehingga mereka merasa, orang-orang yang baru ini merasa, aduh saya tidak sehebat mereka ya. Saya harus merubah kehidupan mereka. Sedangkan jelas-jelas tadi saya katakan Tuhan tidak mengatakan bahwa makanan itu adalah sesuatu yang membuat perbedaan. Makanan itu hanya sesuatu yang akan dinikmati. Dan tidak punya efek apa-apa. Kecuali kesehatan tentunya. Nah, kaitannya dengan kehidupan kita, mungkin kita juga dalam berjemaat, kita merasa kok orang itu kok pergaulannya seperti itu ya. Mereka kumpul dengan orang-orang yang tidak seiman. Mereka kerjanya hanya nyanyi-nyanyi, karaokean gitu. Atau kok kerjanya hanya cari makan saja ya? Atau mungkin sekarang yang sedang ramai, kok kerjanya touring aja ya? Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tetapi kita akan lihat Paulus memberikan satu nasihat seperti ini mengenai makanan. Kalau aku makan sesuatu dan itu akan membuat lemah iman saudara-saudaraku, maka aku tidak akan makan makanan itu. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Begitu saudara mendengar perkataan-perkataan seperti itu dengan kegiatan saudara yang menurut saudara itu, saudara nikmati. Yang saya tadi katakan, kok kerjanya cuma makan, kok kerjanya cuma nyanyi-nyanyi saja, kok kerjanya touring mungkin, hal yang lain yang mungkin saudara senangi. Nah, yang harus kita lakukan adalah ketika kita lakukan itu, jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan orang-orang di sekitar kita merasa, kok dia lakukan itu ya? Saya yakin ketika saudara sedang nyanyi-nyanyi, kalau saudaranya ada di dalam komunitas yang baik itu tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara misalnya ada di dalam satu komunitas, di sana ada minum-minum dan saudara ikut minum, nah itu jadi batu sandungan. Nah itu yang harus berani kita lakukan seperti kata Paulus. Kalau ini akan menjadi batu sandungan, aku tidak akan minum lagi atau makan lagi. Nah demikian juga dengan aktivitas kita saudara. Sekarang ini kita hidup di dalam zaman seperti itu yang tidak bisa kita bendung. Kalau kita tidak lakukan itu, orang lain akan tetap lakukan. Dan orang-orang yang melakukan hal tersebut mungkin adalah teman kita. Saudara bayangkan kalau kita tidak menjangkau mereka. Mereka itu nyanyi-nyanyi atau touring itu dengan satu perasaan yang penuh sukacita, saudara. Tapi mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal kabar baik tentang keselamatan dari Kristus. Pergaulan kita dengan mereka adalah satu sarana untuk memperkenalkan Kristus. Caranya melalui tindakan kita. Ketika mungkin mereka minum-minum, kita tidak lakukan hal yang sama. Ketika dia coba nawarkan sesuatu, atau mungkin merokok, apakah dosa? Kalau merokok dosa, maka makan babi juga dosa, saudara. Karena itu merusak tubuh saudara, kolesterol. Jadi sekali lagi, jangan membuat kita terganggu oleh makanan atau perbuatan yang tadi saya sebutkan. Ya sebaiknya kalau kita tahu bahwa makan babi itu akan bikin kolesterol, ya kita makannya sedikit. Kalau ngerokok itu bisa membuat sakit jantung, hipotensi dan segala macam ada di bungkusnya, ya toh mulai kurangi. Kalau bisa ya berhenti, miliki hidup yang sehat. Kalau tidak gimana? Saya selalu bilang lanjutkan saja.
Satu saat nanti Tuhan akan berurusan dengan saudara. Apa urusannya? Mungkin saudara tiba-tiba kolesterolnya tinggi sekali dan saudara harus dipaksa oleh Tuhan dengan peraturan dokter. Jangan makan daging babi lagi. Atau dipaksa oleh dokter bilang tidak boleh merokok lagi mulai saat ini. Nah, itu dialami oleh teman saya. Dia sakit jantung, dia olahraga, dokter bilang ada sumbatan. Mulai saat ini kamu tidak boleh ngerokok lagi. Berhenti. Tuhan bisa lakukan itu melalui nasihat-nasihat dokter. Jadi itu tidak dosa, tetapi itu akan membuat saudara menderita sendiri. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu dia tidak beri ayat di Alkitab. Jangan merokok, jangan touring, jangan makan babi. Enggak. Tuhan mengajar kepada kita supaya sesuai dengan nasihat Paulus. Aku tidak akan makan dan minum lagi atau lakukan hal-hal yang lain. Kalau itu akan membuat iman saudara kita akan menjadi lemah. Membuat orang-orang di sekitar kita jadi susah karena sakit kita. Yang kedua adalah persepsi yang berbeda tentang hari tertentu, saudara. Orang-orang Yahudi punya hari-hari yang lebih istimewa. Misalnya hari Sabat. Mereka di hari Sabat itu sangat membatasi kegiatan mereka. Karena mereka pikir itu adalah harinya untuk Tuhan. Sampai Tuhan kasih sindiran lebih dalam lagi seperti ini. Kalau hewan kamu, kerbau kamu, kambing kamu masuk di dalam sumur, kamu tolong enggak? Kamu pasti menolongnya. Masakan kata Tuhan yang waktu itu dikritik, mengapa engkau menyembuhkan orang atau berbuat baik di hari Sabat? Tuhan bilang, apalagi ini adalah keturunan Abraham, manusia yang lebih berharga dari binatang. Tentu kita harus menolongnya. Sebab itu dia katakan, hari Sabat dibuat untuk kebaikan manusia. Nah, kaitannya sekarang saudara-saudara, ada orang-orang yang mulai balik lagi, mulai memelihara hari-hari seperti itu. Dan biasanya mereka bilang ini adalah hal-hal yang lebih rohani. Saudara pernah dengar ada tahun Israel, ada Ayin Jimel, dan salah satu dosen saya menyenangi hal itu. Dan saya hampir belajar seperti itu. Tahun ini misalnya tahun Jimel itu adalah melambangkan unta katanya. Jadi harus merendahkan diri. Dia pakai ayat-ayat tertentu untuk mendukungnya. Saya tertegun ketika saya mendengar satu pujian yang berkata seperti ini. Semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini, hari nanti, hari apapun yang akan kita hadapi adalah hari yang Tuhan buat untuk kebaikan kita. Amin. Jadi kita tidak lagi terpatok untuk hal tersebut. Dan saya tidak mau lagi mempelajari hal tersebut dan mendengar hal tersebut. Biasanya kalau saudara tahu di Bandung ini ada satu gereja, nih tahun depan ini adalah tahun apa, Ayin apa gitu. Nah, saya sudah tidak mau mendengar lagi karena apa? Saya tahu setiap hari, setiap tahun yang Tuhan sediakan bagi kita adalah tahun yang siap diberkati oleh Tuhan untuk kita. Karena itu jangan sekali-kali mau masuk di dalam hal tersebut. Jangan mau terperangkap dalam hal tersebut. Tuhan sudah menekankan bahwa setiap hidup di dunia, semua yang dia kerjakan, dia ciptakan untuk kebaikan kita. Itu yang luar biasa. Jadi ketika ada orang-orang yang mungkin masih melakukan hal itu, apakah kita harus singkirkan dalam hidup kita? Tidak. Tapi kita akan coba mengingatkan mereka, memberitahu mereka bahwa selama ini yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang
kurang sempurna. Karena apa? Semuanya sudah disempurnakan oleh karya Tuhan Yesus. Oleh pekerjaan Tuhan Yesus. Apapun yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu sudah digenapkan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Kecuali kedatangan dia yang kedua kali. Mari saudara-saudara, biarlah ini menjadi satu acuan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan mereka, kita mampu menerima orang-orang yang lemah imannya. Kristus adalah contoh teladan yang sempurna. Dia menerima kelemahan kita, amin. Dia mau menerima saudara, menerima saya ketika saya masih dalam keadaan berdosa. Roma 5 ayat 8 katakan seperti itu. Dia tidak pandang bahwa, dia tidak berkata, kamu akan saya terima jadi anak saya ketika kamu sudah mampu melakukan semua hukum Taurat. Gak ada yang bisa, saudara. Tidak ada yang mampu. Tapi ketika kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan, tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Tuhan bilang apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia mau menerima kita dalam keadaan kita sebagai orang berdosa. Kristus sendiri tidak mempunyai satu hal yang dibuat standar untuk menerima kita, saudara. Karena itu kita juga harus menerima orang lain apa adanya. Dengan satu tujuan, membawa mereka di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, kita ini benar-benar jadi garam dan jadi terang bagi mereka. Ada orang yang hobinya mancing, saudara. Teman saya diajak untuk mancing katanya. Kok mau ikut mancing? Kata saya, maaf sekali. Saya itu bukan gak senang mancing. Saya itu ngantuk gitu. Kalau nungguin ngeliatin pancingan. Aduh, kata saya, itu bukan hobi saya. Lebih baik kamu bawa saya ke kafe minum kopi, itu lebih berguna bagi saya. Benar, saya nggak kuat, saudara. Saya pernah coba melakukan hal itu, ngeliatin pancingan gitu. Aduh, itu menyiksa perasaan saya, capek, saudara. Jadi saya tinggalkan pancingannya, saya cari makanan gitu. Lebih baik bagi saya seperti itu. Tapi apakah saya harus bilang kepada teman saya yang suka mancing, mancing teh nggak ada gunanya? Nggak bisa, saudara. Saya hargai, saya ngobrol sama mereka. Cara bikin umpannya gimana? Saya coba masuk dalam dunia mereka. Berapa lama waktu yang kamu habiskan? Berapa waktu yang sudah ditinggalkan? Yang biasanya bisa kita pakai untuk keluarga. Saya nggak bilang salah, tapi saya coba mengalihkan mereka, pemikiran mereka supaya kalau mereka mancing, yalah jangan lama-lama, jangan sampai seharian, sampai apalagi sampai ada yang sampai nggak pulang katanya, hebat kata saya. Ya. Kesempurnaan Kristus sudah menghalangi dia untuk bersatu dan tinggal di dalam hidup kita. Kita akan baca Galatia 2 ayat 20. Galatia ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat, Allah yang sempurna itu mau bersama-sama dengan kita, hidup di dalam kita, tinggal di dalam hidup kita, saudara. Luar biasa. Jadi ketika kita melihat kelemahan orang lain, jangan sekali-kali membuat kita menghakimi. Mereka bukan orang yang rohani atau hal yang seperti itu, tidak, saudara. Karena kita ini juga penuh kelemahan. Berapa kali kita gagal mentaati perintah Tuhan? Banyak, saudara. Kalau Tuhan bertindak seperti kita nih, dia tidak akan mau menerima kita. Tapi dia menerima kita karena dia
memiliki satu dasar yaitu mengasihi gitu. Kalau kasih itu tidak ada, tidak mungkin kita mampu menerima orang lain apa adanya. Berapa kali kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ketika mereka jatuh atau mereka dalam keadaan terpuruk, kita bukan menyemangatinya, tapi kita tinggalkan. Berapa kali kita tidak bisa memaafkan orang lain yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Berapa kali kita menuntut orang-orang di sekitar kita untuk menjadi seperti kita. Padahal mereka adalah satu pribadi yang punya keunikan sendiri-sendiri, saudara. Dan kita kadang-kadang tidak mau menerima mereka. Dan ini juga yang dialami oleh Paulus. Paulus juga pernah mengalami seperti itu. Dia ketemu satu orang yang namanya Markus. Markus ini keponakan Barnabas, diajak untuk pelayanan. Rupanya pelayanan itu sangat sukar sekali bagi Markus. Dan dia bilang, aku gak sanggup. Aku pulang saja. Dan dia tinggalkan pelayanannya. Nah, satu saat Barnabas, pamannya ini bilang, ayo kita lakukan penginjilan lagi. Dia mau bawa Barnabas. Paulus bilang enggak. Orang seperti ini gak bisa lagi dibawa di dalam pelayanan. Perhatikan saudara. Kalau Paulus lakukan ini dan Barnabas juga lakukan hal yang sama. Kita tidak pernah punya Injil Markus yang ditulis oleh Markus yang pernah gagal. Markus yang pernah meninggalkan pelayanan. Tapi kita lihat, akhirnya Paulus menyadari hal ini bahwa dia salah, saudara. Makanya di surat-suratnya yang lain dia berkata, terimalah Markus sebagai pelayan Tuhan. Rupanya dia sadar, tindakan dia yang tidak memberi kesempatan kedua kepada orang lain, tindakannya yang selalu ingin orang itu menjadi seperti dirinya, salah. Dan dia menyadari itu di masa-masa berikutnya. Dan dia bilang, terima Markus sebagai pelayan Tuhan. Berapa banyak saudara dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang sebenarnya bisa diubahkan melalui kemampuan kita menerima orang lain. Mungkin saudara dengan mengajak orang ke gereja bisa membuat orang itu ketemu Tuhan. Berapa banyak dari kita yang diajak oleh teman-teman kita, ayo ke gereja, mungkin cuma ngomong gitu. Dan mungkin itu adalah kata-kata kiasan saja, lip service aja. Saya pernah lakukan itu. Yuk ke gereja, padahal saya nggak niat gitu ngajak dia ke gereja. Dia ke gereja. Dan dia bersaksi satu saat. Kenapa kamu bisa ke gereja, bisa terima Tuhan? Karena diajak. Saya bilang, Tuhan ampuni, saya ngajak dia tuh nggak sungguh-sungguh. Hanya lip service. Ayo ke gereja. Tuhan bisa pakai segala hal. Yang mungkin kita lakukan itu di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita. Tetapi Tuhan bisa kerjakan itu dengan luar biasa sehingga jadi berkat bagi orang lain. Mari saudara. Jika Tuhan Yesus mampu menerima segala kelemahan kita, maka kita juga harus mampu menerima kelemahan orang lain. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, di dalam pergaulan kita, bahwa kita mampu menerima satu dengan yang lain dengan apa adanya. Yang kedua, kita akan baca di dalam Roma 15 ayat 8 sampai 13. Judulnya membangun spiritualitas kita atau membangun iman kita. Roma 15 ayat yang ke-8. Yang aku maksudkan ialah, oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang diberikannya kepada nenek moyang kita. Ayat 9-nya, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis.
Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, sudah. Nah, di sini pokok pikiran yang ada di dalam Roma 15 ini adalah membangun spiritualitas. Kristus melayani orang Yahudi yang bersunat. Dan untuk membuktikan bahwa janji-janjinya sudah digenapi dengan sempurna. Saudara, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, semuanya sudah digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Janjinya sudah Tuhan Yesus genapi dengan sempurna. Mungkin pertanyaan kita, apa sih kaitannya dengan kita? Bukankah penggenapan janji itu hanya untuk meyakinkan bahwa nenek orang Yahudi sudah bisa mempercayai bahwa semua janjinya sudah digenapi? Bagi kita di masa yang hidup saat ini, saudara-saudara, hal ini meneguhkan dan menghasilkan pertumbuhan spiritual iman kita. Tuhan sudah menggenapinya dengan sempurna. Tidak ada satu janji pun atau nubuatan yang tidak terjadi dalam dan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu kita bisa yakin, janjinya itu yang kita terima saat ini adalah janji yang sangat-sangat teruji. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, semuanya sudah digenapi, sudah ditepati oleh janji yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apa keperluan kita saat ini? Keadaan finansial, Tuhan sudah cukupkan. Dia katakan seperti ini, burung di udara lihat, tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau, apalagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan pasti pelihara. Mungkin saat ini saudara ada di dalam keadaan yang membuat saudara rasanya terpuruk. Pendeta sih enak ngomongnya, dipelihara oleh Tuhan. Saya saat ini sedang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan. Apakah ada kebaikan Tuhan di dalam masalah ini? Nanti saya akan rangkum di dalam kesaksian saya. Saat iman kita menjadi lemah saat menjalani kehidupan yang keras ini, kita dihiburkan bahwa Tuhan sudah menggenapi seluruh janji-janjinya. Dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya yang sudah Dia kerjakan untuk para patriark orang Yahudi, Dia juga akan kerjakan untuk kita. Yang kedua, saat iman kita lemah karena ada gesekan di dalam pelayanan, firman-Nya mengingatkan kita harus bisa menerima orang tersebut apa adanya. Kristus adalah satu-satunya tempat pengharapan kita, saudara. Hanya Dia yang bisa melakukan itu untuk kita. Dalam keadaan seperti apapun, kita hanya bisa berharap kepada Dia. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah mengalami yang namanya
kehilangan pekerjaan atau PHK. Saya waktu itu masih baru selesai kuliah. Dan waktu saya mengalami itu, saudara-saudara, terus terang, pikiran saya itu galau ya. Aduh, saya harus ngerjain apa. Benar-benar saya tidak melihat satu kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hal tersebut. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, ketika saya merenung, saya lihat itu adalah satu titik. Ketika saya kehilangan pekerjaan saya, itu adalah satu titik di mana Tuhan sedang memindahkan saya untuk satu hal yang lebih besar lagi. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, itu bukan akhir segala-galanya saudara. Mungkin Tuhan sedang memindahkan saudara untuk satu hal lain yang lebih besar. Yang harus kita lakukan adalah ikuti saja. Sebab Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita, yang tidak pernah punya rencana-rencana yang tidak baik untuk kehidupan kita. Beberapa tahun kemudian ketika saya merenung, saya lihat, kalau saya tidak dipindahkan dari titik itu, kalau saya tidak dipaksa masuk di dalam titik kehilangan pekerjaan itu, saya tidak akan jadi seperti yang saya alami sekarang. Dan saya lihat di masa-masa kehilangan pekerjaan dengan masa di mana saya belajar mempercayai hidup saya kepada Tuhan. Tuhan itu lakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dia kasih ide-ide, dia kasih hal-hal yang membuat saya akhirnya menguasai bagaimana menjadi seorang akunting di satu perusahaan. Sekarang kalau saudara-saudara lihat, sekarang semuanya sudah dibantu oleh yang namanya program, saudara. Kita ini sudah harus berhadapan dan harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Beberapa teman saya bilang, saya kehilangan pekerjaan. Saya selalu bilang, kenapa kamu tidak mulai mempergunakan media-media sosial untuk mencari peluang-peluang, memasarkan apa yang sudah kamu lakukan. Saudara-saudara, ternyata menurut penyelidikan, startup itu membuat mereka membawa pekerjaan yang luar biasa untuk para UMKM. Jadi orang yang dari usia usaha-usaha menengah ke bawah itu mereka pakai mempergunakan hal itu dan jadi saudara. Saudara pasti punya WA kan? Saudara bisa tawarkan itu lewat WA. Saudara punya Instagram, punya apa lagi? Pergunakan itu. Mungkin itu adalah satu sarana yang sementara ini kita bilang duniawi. Mungkin itu adalah alat yang Tuhan sediakan untuk membuat kita bisa tetap survive di dalam keadaan seperti ini. Saudara-saudara, keadaan sekarang itu belum baik, tapi yang saya lihat UMKM ke bawah itu bergeraknya luar biasa sekali, saudara. Bahkan menurut Ibu Sri Mulyani 60% dari UMKM itu menunjang perekonomian Indonesia tetap stabil, saudara. Jadi bukan perusahaan-perusahaan raksasa saja, ini hanya 40%. Tapi UMKM yang mungkin dia dagang seblak apalah ditambah-tambah dimasukin ke media sosial dan itu laku. Nah itu yang menunjang perekonomian Indonesia. Jadi mari saudara, semua hal yang terjadi dalam hidup kita gunakan itu untuk membangun spiritualitas kita. Pada saat keadaan apa-apa pun yang kita hadapi, hadapkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat Tuhan akan menggenapinya. Sekali lagi, tidak ada kata putus asa bagi kita. Karena apa?
Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Sekali lagi saya katakan, mari kita mampu menerima orang lain yang lemah imannya di dalam kehidupan kita. Dan mari kita membangun spiritualitas kita atau iman kita bersama-sama dengan mereka untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Dan itu terjadi di dalam komunitas, saudara. Saudara tidak perlu menerima orang apa adanya kalau saudara hidup sendiri. Tetapi ketika saudara masuk di dalam komunitas, baru saudara bisa tahu dan merasakan betapa pentingnya membangun mereka. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang tersebut, baru mengerti hatinya itu seperti apa. Mungkin mereka kelihatannya happy, kelihatannya fine-fine saja. Tetapi sebenarnya mereka mengalami pergumulan yang menurut mereka itu tidak bisa diselesaikan. Dan kita, orang yang sudah di dalam Tuhan, yang tahu janji-janji Tuhan itu sempurna dan sudah digenapi, selalu akan membawa berita baik bagi mereka. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Dan siap Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Amin. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Pada saat kita hidup di dalam komunitas, ada dua hal yang harus kita lakukan. Menerima yang lemah dan membawa yang lemah itu masuk di dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan spiritualitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan. Ada satu hal yang bisa kami kerjakan di tengah komunitas kami. Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa yang sanggup mengerjakan hal yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat sebelumnya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang seperti itu. Dan Allah yang seperti itu hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang bekerja, bergerak dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Pak Gembala. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Caranya kuat bagaimana? Kita belajar terus firman Tuhan dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, seperti kita tahu bersama-sama bahwa Gereja Rehoboth selalu kalau perjamuan kudus, yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah seseorang yang sudah dibaptis. Karena melalui baptisan, sebelum baptisan kita diajar untuk pelajaran-pelajaran dasar kekristenan yang disebut katekesasi. Sehingga kita mengerti apa maksud perjamuan kudus ini. Apa artinya perjamuan kudus buat kita semua. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis, harap saudara tidak makan dan minum perjamuan kudus ini. Dan untuk saudara itu
Mulai Sabtu kemarin saudara, sudah dimulai kelas katekesasi. Jadi saudara bisa mengikuti kelas katekesasi ini dan selesai baru saudara baptis dan mengikuti perjamuan kudus. Baik, sebelumnya kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah dibacakan, sudah disampaikan pada kita semua. Dan melalui firman Tuhan ini kita mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita semua, yaitu dia mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuhnya hancur, dicemeti. Dia lakukan itu semua karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu pada saat saudara kita makan dan minum perjamuan kudus ini, marilah kita mensyukuri atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Karena apa yang dia sudah lakukan untuk kita semua. Mari saudara, kita mempersiapkan roti dan anggur yang sudah di tangan saudara. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan masuk di dalam doa untuk makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kau, dengan cinta Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami semua untuk datang di meja perjamuan Tuhan, untuk menerima Tuhan roti dan anggur sebagai lambang
pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sehingga kami orang yang percaya kepada Tuhan tidak menerima hukuman tetapi bahkan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur, kami mau mengaku segala dosa kami. Dan kami mohon Tuhan Engkau mengampuni segala dosa kami. Karena firman Tuhan berkata, jika kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, untuk kami boleh menerima perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus, dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya,
mengucapkan syukur pada Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kita semua, yang kita boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Siapakah kami Tuhan? Engkau turun dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami ucap syukur untuk hal itu. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau ada di antara kami datang dengan tubuh yang sakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan, kami pulang dengan hati yang lega, karena semua persoalan sudah diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mungkin saudara memperhatikan beberapa hari yang lalu, pemerintah setelah memperhatikan banyak hal, melalui pandemi COVID-19. Dan oleh pemerintah sudah diterapkan bahwa pandemi di Indonesia sudah menjadi endemi. Apa artinya itu? Artinya bahwa penyakit ini sudah tidak membahayakan untuk masyarakat Indonesia. Tapi meskipun demikian, tentu saudara, kalau sudah jadi endemi, itu gejalanya memang seperti flu biasa. Dan akan sembuh dengan sendirinya kalau kita hidup sehat, istirahat, makan teratur, dan kalau bisa olahraga ya olahraga. Maka susah penyakit ini sebenarnya sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau gitu, udah boleh nggak pakai masker dong? Oh memang sudah boleh saudara. Kalau dulu, kalau beribadah dianjurkan untuk pakai masker. Sekarang, bagi saudara yang masih mau pakai, silakan. Silakan saudara ya. Tapi kalau saudara mau melepas masker, itu juga silakan. Sebab sekali lagi, pandemi COVID ini sudah menjadi endemi. Endemi di Indonesia. Kita mengucap syukur pada Tuhan, karena ini juga adalah hasil doa kita semua, orang-orang yang beriman, mendoakan untuk keadaan itu. Sehingga Tuhan sudah menjawabnya. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi untuk saudara yang masih belum dibaptis dan saudara mau dibaptis, silakan mengikuti kelas katekisasi yang sudah dimulai minggu hari Sabtu kemarin. Baik, saya kira hanya itu perhatian untuk kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa sehingga kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah dipersekutukan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus.
Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi bagi kami semua. Ajar pada kami untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi anak Tuhan yang saling mendukung satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang sekarang sedang terus mengatasi tekanan ekonomi yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang tengah mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang. Baik pemilu legislatif, terutama Tuhan untuk pemilu presiden. Mari Tuhan, kami tetap berdoakan untuk hal ini. Supaya siapapun yang terpilih yang akan memimpin bangsa negara kami ini adalah seorang yang sungguh-sungguh dipersiapkan sendiri oleh Tuhan. Pilihan sendiri oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami pada minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, baik usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan dari anak-anak kami semua, supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, pada saat sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelumnya kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth. Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang baik Tuhan. Yang kami dapat melewati hari demi hari dengan selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat pagi, sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
apapun itu benar-benar kita yakin bahwa dalam doa kita yang jadi kehendak Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikir. Supaya suatu saat ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam jurang kegelapan, ketika kita ada di lembah kegelapan, ketika kita sedang memerlukan bantuan, kita sedang kebingungan, lalu Roh Kudus mengingatkan, ingat firman Tuhan ini. Ingat